Lantas bagaimana peluang terjadinya perundingan kembali antara Iran dan Amerika Serikat? Kita akan bahas terkait hal ini bersama pengamat intelijen dan keamanan nasional Stepi Andriani. Selamat sore Ibu Stepi. Selamat sore. Baik, terima kasih Bu Stepi sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Perundingan pertama kemarin itu kan gagal mencapai kesepakatan dan setelah itu sempat terlihat seperti tidak mungkin ada pembicaraan lanjutan. Tapi ternyata sekarang Iran dan Amerika Serikat ternyata siap untuk duduk lagi di meja perundingan. Kalau menurut analisa Anda, apakah ini akan terjadi dalam waktu dekat atau masih butuh waktu lagi? Iya, jadi sih Mas, memang menurut saya ini kalau apakah nanti akan ada session 2, Islamabad 2, kemudian juga final offer yang ditawarkan Amerika dan lain-lain, setidaknya ada sekitar 4 skenario. Skenario pertama adalah Islamabad 2 dengan catatan nanti gencatan senjata diperpanjang itu sekitar 45%. Apalagi kalau kita lihat pernyataan dari Munir ya, beliau menyampaikan bahwa ternyata Iran kemungkinan besar setuju bahwa kasus Lebanon ini diangkat sebagai salah satu agenda talks di dalam Islamabad 2 nanti, ya. Mungkin diperkirakan 19 sampai 20 April, artinya sekitar 4 harian lagi gini, Mas. Nah, ini kalau terjadi kemungkinan besar akan ada penurunan signifikan harga minyak khususnya. Dan Selat Hormuz kemungkinan besar akan mudah untuk terbuka begitu ya, dan blokade navalnya Amerika dicabut. Skenario yang kedua adalah kemungkinan Iran menerima usulan dari Vance dari Amerika ya, dan ini akan ada deal nuklir walaupun memang parsial. Jadi Iran mungkin memodifikasi bagaimana posisinya, tidak melakukan enrichment pada saat ini, tapi bukan artinya berhenti total begitu Mas. Nah ini mungkin akan ada kerangka-kerangka yang nanti akan disiapkan. Relatif minyak juga akan turun karena ini baik ya walaupun negosiasinya lebih panjang. Skenario yang ketiga adalah gencatan senjata berakhir, kemudian putaran kedua tidak dilaksanakan sebelum 22 April, masalah nuklir ini masih jadi hambatan. Skenario keempat adalah perang kembali dan eskalasinya cukup tinggi. Nah ini bisa bahaya, ini minyak bisa naik ke 120 US dollar per barrel. Jadi setidaknya ada 4 skenario yang saya buat ini Mas ya. Nah, kira-kira ini kelihatannya yang pertama dan kedua mudah-mudahan yang cukup positif. Artinya tidak masalah gencatan senjata diperpanjang sedikit, namun potensi untuk perundingan terus terjadi gitu. Walaupun mungkin nanti akan ada penambahan dari Pakistan dan lain-lain untuk mensupport ya, membantu beberapa delegasi untuk merealisasikan apa saja sebetulnya yang menjadi keinginannya seperti itu. Baik, ini kan kemungkinan namanya Islamabad 2 begitu ya. Artinya mungkin akan berlangsung di Islamabad lagi, Pakistan lagi yang jadi mediatornya. Tapi informasi yang tadi kita lihat sebelum kita mulai diskusi kita untuk hari ini, Rusia dan China ini juga berminat untuk jadi mediator juga begitu, untuk membantu perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran. Menurut Anda, apakah ini realistis untuk terjadi dalam artian Rusia, China, dan Pakistan ini sama-sama menjadi mediator dalam perundingan antara kedua negara ini? Ya, jadi yang pertama untuk Pakistan sendiri memang ada banyak kelemahan ya Mas ya. Jadi di Pakistan ini tidak ada angkat paling netral sejauh ini. Kemudian hubungannya juga cukup baik dengan kedua negara. Walaupun memang pada saat ada perjanjian dimulai, ini bukan lagi haknya Pakistan untuk mengatur begitu. Ini sudah masuk kepada arena kepentingan beberapa negara. Ada beberapa faktor kenapa harus Pakistan. Yang pertama adalah dia punya modal kepercayaan dari belah pihak ya. Satu-satunya negara yang bisa diterima mitra Amerika secara historis, panjang hubungannya, ada miliaran dolar yang pernah dibantu oleh Amerika ke Pakistan. Kemudian juga di sisi lain berhubungan erat dengan Iran ya, punya komunitas Syiah yang baik, signifikan, hubungannya aktif dengan Tehran. Kemudian juga Panglima Militer Munir yang tadi saya sampaikan, ini menyampaikan juga bahwa Pakistan berbeda dengan negara-negara lain, punya kehormatan tersendiri di mata dunia Arab ya, bukan hanya politisi saja, tapi secara militer dan intelijennya juga Pakistan cukup kuat. Kemudian juga dibandingkan mungkin Qatar dan Oman gitu ya,
ada hal-hal seperti kerjasama militer, infrastruktur diplomatik yang selama ini Pakistan jaga betul, dan ini menjadi nilai plus untuk Iran karena dianggap netral dibandingkan negara teluk lainnya seperti itu, Mas. Baik, jadi ini peluangnya memang akan tetap terjadi di Pakistan karena memang inilah satu-satunya negara yang bisa dipercaya oleh kedua sisi begitu ya. Nah, saya ingin mencoba Saat untuk ini Pakistan betul. Nah, saat ini saya ingin mencoba untuk mengandaikan pertemuan antara kedua negara ini seperti pertemuan manusia biasa begitu. Biasanya kalau pertemuan awal itu agak canggung, jaim begitu. Kemudian akan makin cair begitu di pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini kan Amerika Serikat dan Iran juga akan bertemu untuk kali kedua setelah ini begitu, yang mudah-mudahan akan segera terjadi begitu ya. Nah, apakah Bu Seppi melihat bahwa perundingan ini suasananya juga akan begitu, akan lebih cair, kemudian akan mungkin bisa ada kemajuan begitu dalam kesepakatan yang coba untuk dicapai? Ya, jadi saya lihat menarik ya, Mas. Ini seperti frozen konflik. Jadi kalau kita lihat gunung es gitu ya, dari kasat mata kelihatan bagian atasnya kecil, tapi ternyata di bawahnya besar. Jadi Iran dan Amerika ini udah bertahun perang dingin gitu ya, artinya tidak saling bertemu di meja perundingan berhadap-hadapan, dan ternyata rekor karena permasalahan ini beberapa waktu lalu ketemu 21 jam. Jadi saya menyampaikan di kalau tidak salah beberapa hari yang lalu saya sampaikan bahwa 21 jam ini tidak cukup untuk membuat es itu mencair gitu ya. Frozen conflict ini sangat lama, sangat complicated, dan butuh sesi 2, sesi 3, mungkin sesi 4 dengan melibatkan berbagai negara, misalnya negara-negara NATO, negara-negara teluk untuk mengurai beragam kepentingan. Dan kita lihat di sini pada saat Amerika memblokade Hormuz 13 April, ya mungkin 2 hari yang lalu, ini ada sesuatu yang saya lihat progres. Jadi pada akhirnya Amerika dan Israel dan negara sekutunya menyampaikan mungkin ya, bahwa dengan adanya blokade ini ternyata kita tidak serta-merta membuat Iran jadi ingin menyerah atau seperti apa. Dan ini akhirnya saya rasa masuk ke meja perundingan lagi nih. Ini bagus juga nih, Mas. Gitu ya. Jadi artinya ada kemungkinan kedua, ketiga. Gitu. Dengan blokade ini ternyata walaupun di blokade ya Iran tidak gentar begitu ya, tetap terus maju, dan justru dunia semakin menyoroti dengan kejadian-kejadian yang terjadi di Libanon. Sebenarnya jadi agak sedikit. Jadi saya rasa apa yang dilakukan Rusia, kita ingin baik-baik, kemanusiaan, ya, hak asasi manusia ditegakkan. Tentunya diplomasi menjadi utama yang lebih baik daripada militer seperti itu. Baik. Bu Seppi, yang kemarin membuat gagal itu kalau yang disebut-sebut paling banyak itu adalah karena soal pengayaan uranium begitu. Karena kan Amerika Serikat bilang harus ditunda 20 tahun. Iran mintanya hanya 5 tahun. Koreksi kalau saya salah begitu. Nah, kira-kira kalau memang pertemuan kedua ini terjadi, apakah ini yang akan kemudian jadi hambatan lagi? Atau justru mungkin Amerika Serikat akan melunak begitu dari yang 20 tahun misalnya dikurangi katakanlah mencari titik tengah begitu. Berapa seharusnya, berapa tahun penundaan itu? Ya, jadi sebetulnya saya setuju ya. Ini sepertinya agak sedikit melunak ya. Jadi memang pertama adalah masalah nuklir. Ini Amerika ingin ada komitmen permanen dari Iran bahwa Iran tidak mengembangkan senjata nuklir dari berbagai macam sisi ya, maupun pengayaan, penelitian dan lain-lain. Tapi di sisi lain Iran kemudian menyampaikan kalau memang kami men-stop semua, apa kemudian menjadi bergeni kami? Apakah ada jaminan kami tidak akan diserang lagi, kan begitu ya? Justru dengan adanya nuklir ini menjadi alat bergening untuk kami, kira-kira seperti itu. Nah, kaitan kedua adalah indikator Selat Hormuz. Selat Hormuz di sini Amerika menginginkan buka penuh segera. Nah, kan menyampaikan kami yang memegang kendali, ini adalah kunci kami, ini adalah hal yang signifikan, kami yang memegang kedaulatan, dan Iran meminta kompensasi perang, kemudian juga ada biaya transit kapal dan lain-lain. Saya rasa semua negara akan setuju ya kalau Selat Hormuz buka dan nanti akan ada biaya transit, masih masuk di akal untuk membantu korban perang di sana. Saya rasa negara-negara lain akan setuju ya. Namun ada hal-hal lain seperti misalnya aset Iran. Iran
kita dicairkan dong aset kami yang miliaran dolar itu baik di Qatar maupun di bank asing gitu ya. Nah, Amerika kalau kita kutip Reuters itu sudah setuju sebagian ya tidak ada masalah. Kemudian juga kaitan dengan Lebanon, sepertinya ini juga Amerika ingin Israel agak menurunkan tensi ya di sini walaupun Amerika tidak bisa mengatasnamakan Israel dan tidak bisa menjamin apakah Israel akan lanjut atau tidak dalam melakukan serangan kepada Lebanon. Kemudian juga program nuklir damai, boleh nuklir tapi ini untuk energi misalnya. Untuk damai kan selama ini Iran kan tidak pakai ini untuk militer sebetulnya ya, tidak ada pengayaan uranium atas tingkatan tertentu. Nah, ini kelihatannya sudah mulai ada lempar-lempar pesan. Jadi kalau bahasanya kita anak muda nih udah mulai PDKT spill tipis lah. Okay. Yang satu lewat media ini, yang satu lewat media ini. Dengan harapan mudah-mudahan di pertemuan kedua mencair. Wajar ya kalau tidak bisa langsung di satu pertemuan karena kan sudah lama kebekuan itu dan memang harus pelan-pelan. Mungkin ada satu dua yang mengalah. Tapi untuk nuklir saya rasa ini memang harga dirinya Iran sekali ya. Karena Iran mengembangkan ini bertahun-tahun dan ini menjadi salah satu faktor penentu yang membuat Iran itu masuk 20 besar militer dunia, tahanannya dianggap baik, ya karena dia salah satunya melakukan pengayaan uranium, nuklir maupun nuklir untuk damai. Baik, Bu Stepi, ini kan kalau kita melihat perkembangannya begitu ya, Trump itu suka membuat pernyataan-pernyataan kontroversial. Ya katakanlah sudah mengklaim menang, kemudian tidak peduli dengan apapun yang terjadi dengan perundingan itu dan lain sebagainya. Nah kalau sampai perundingan kedua ini terjadi, apakah pernyataan-pernyataan Trump yang sebelumnya itu bisa berpengaruh kepada cara pandangnya Iran untuk menghadapi Amerika Serikat di meja perundingan? Skeptisnya kah atau mungkin hal-hal yang lain begitu? Ya, biasanya kalau dalam intelijen itu justru yang tidak terucap itu yang menjadi hal yang signifikan dan kebenarannya. Nah, kita harus lihat selain apa yang disampaikan oleh Presiden Trump secara gelar kekuatan, apakah ada pemindahan pasukan, kemudian apakah menteri-menteri dan kabinet melakukan reaksi-reaksi tertentu. Jadi saya rasa Iran akan belajar, kita pun belajar, dunia pun belajar ya selama 45 hari perang ini. Kita dipertontonkan bagaimana sih kebijakan luar negeri sebuah negara ternyata tidak bulat dari pernyataan seorang presiden atau seorang perdana menteri misalnya. Kita lihat ada banyak faktor, mungkin ada dari pengelabuan, operasi clandestine, tekanan-tekanan publik terhadap harga minyak yang semakin terasa di beberapa belahan dunia. Ada juga mungkin dorongan dari tokoh-tokoh agama, misalnya seperti itu bisa merubah dalam waktu beberapa jam bisa berubah tuh mas ininya ya emosi dan motivasi seorang pemimpin seperti itu. Tapi artinya yang harus kita garis bawahi bahwa ternyata selama bertahun-tahun hal itu tidak mesti mutlak gitu, bahwa Iran dan Amerika ini yang tidak pernah duduk dalam meja perundingan ternyata bisa. Artinya tidak ada yang tidak mungkin. Kita terus mengusahakan dan dorong perdamaian itu ya, hal-hal yang terkait dengan diplomasi, baik diplomasi pertahanan, diplomasi resmi, atau mungkin diplomasi intelijen, back channel yang di bawahnya komunikasi baik, dibantu Rusia dan Cina misalnya seperti itu. Baik, kalau begitu kita tentu berharap ada hal yang terbaik setelah ini begitu ya. Mungkin perundingan ini bisa mencapai kemajuan yang lebih besar lagi begitu sehingga situasi bisa menjadi lebih kondusif karena tentunya dampaknya kemana-mana tidak hanya untuk kedua negara yang sedang berkonflik ini tapi semua negara merasakan begitu. Apalagi soal energi ini yang menjadi sorotan dari masyarakat dari seluruh dunia. Pengamat Intelijen dan Keamanan Nasional Stepi Andriani, terima kasih Bu Stepi sudah bergabung bersama kami memberikan pandangan dan juga analisanya di Berita Satu Sore. Selamat kembali beraktivitas Ibu.